jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman di dunia luar, maka kita akan ketinggalan zaman gitu, Pak. Tampil aja apa adanya. Jujur ke diri itu, ya inilah saya. Ya saya ingin bangsa ini dihargai, dihormati secara utuh oleh bangsa-bangsa lain melalui kapasitas yang dimilikinya. Halo para Meraki di rumah, gimana kabarnya nih? Sudah lama ya kita nggak berjumpa dengan host favorit kalian, Sahara Nasra Bahari. Nah, seperti biasa kita ada tamu yang super duper spesial nih guys. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Hidayah yang bakal memperkenalkan diri sendiri, soalnya gelarnya terlalu panjang nanti saya sebutin. Oke, Sahara. Iya, halo Pak. Amazing, luar biasa ini hostnya Suman 11 TV ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Sarah diundang nih di podcastnya sekolah. Nama saya kebetulan juga ada kegiatan. Saya Hidayat, anggota Komisi 5 DPRD Sumatera Barat. Kebetulan juga Ketua Fraksi Partai Gerindra. Nah, Komisi 5 ini kan juga membidangi pendidikan. Oh iya Pak. Nah, kita ingin juga mengusulkan program ke sekolah, edukasi, adat bersyarat bersadi kita pula. Ingin memberikan sharing diskusi dengan anak-anak siswa kita terkait persoalan perkembangan zaman agar jangan lupa tetap nilai-nilai adat budaya Minangkabau. Apa itu? Disiplin, tanggung jawab, menghormati, saling menghargai, tahu jonan ampe, bertutur kata dengan sesuai dengan fungsi dan peran kita. Nah, itu yang kita ingin katakan. Saya katakan juga adalah kalau Anda hebat matematika, hebat sekolahnya, tapi tidak hebat integritasnya, nggak laku. Benar sekali Pak. Nah, untuk itu tadi saya kan sudah mendengar ceramah Bapak juga yang bagus ceramah, banget ya tadi ya Pak. Ceramah itu saya nggak bisa. Oh iya, nggak ceramah juga kayak memberi informasi tadi. Diskusi doang. Iya, sebenarnya diskusi. Saya sendiri ada beberapa pertanyaan yang mau saya berikan pada Bapak, kalau Bapak nggak keberatan ya. Asal garing-garingan aja deh. Oke, sebenarnya kurang ya Pak. Untuk pertama, Provinsi Sumatera Barat sendiri ya Pak sudah dikenal karena berbagai macam kebudayaannya yang sangat-sangat bagus, mulai dari makanan kita yang rendang itu udah masuk internasional, dan kebudayaan kita yaitu matrilineal itu sudah sangat terkenal sepenjuru dunia ya. Bahkan kita salah satu dari 3 suku yang menganut adat matrilineal ya Pak. Kalau begitu bagaimana pendapat Bapak tentang banyaknya budaya-budaya asing yang masuk sejak mulai pandemi ini? Sudah banyak sekali budaya asing yang masuk. Oh ya, apa itu budaya asing? Ya, bisa saja seperti mulai berpakaian minim yang sudah beda ya dari adat kita. Ya, betul. Jadi memang tidak hanya pasca pandemi tapi juga pengaruh dari media sosial, dunia digital hari ini. Bahwasanya ini jendela dunia ini kan terbuka lebar sekarang ya, berbeda dengan yang dulu itu. Nah, itu antara lain saya selaku anggota DPRD juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita coba lagi menghangatkan dan mengingatkan anak-anak kita yang berada di siswa SMA, pendidikan menengah, untuk bisa lebih merohkan filsafat adat bersyarat bersadi kita pula itu ya. Budaya di luhung kita, cara kita berpakaian. Mungkin kalau saya di Minang itu dia kejilbab misalnya kan. Juga ada bertutur kata. Katuan nampe, bagaimana bertutur kata dengan orang yang lebih tua, orang yang seusia, orang yang di bawah kita. Itu jelas ada aturannya. Termasuk juga berperilaku yang lain. Itu juga diatur jelas oleh adat dan budaya kita. Nah, bagaimana cara untuk memfilternya hal macamnya? Tentu kita harus taat itu dan terus belajar, terus mengingatkan juga kepada diri dan lingkungan begitu. Tapi sekarang kan ada nih para opini dari para remaja-remaja sendiri, generasi muda, kalau jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman di dunia luar, maka kita akan ketinggalan zaman gitu Pak. Nah, gimana nih tanggapan Bapak untuk itu? Soalnya bisa dikatakan itu topiknya agak kontroversial. Dalam konteks seperti itu, tentu indikatornya bukan budaya luar yang kita adopsi yang membuat kita itu menjadi sehebat mereka. Karena memang tren kita itu kecenderungannya adalah menganalogikan bagaimana
barat dengan gaya style pakainya, tapi juga dia cerdas dan pintar, kaya raya macamnya. Tidak itu ukurannya. Ukurannya adalah kita memiliki karakteristik budaya sendiri yang harus kita jaga dan pertahankan, karena itu nilai-nilai adat kita, nilai-nilai filsafat agama yang kita yakini juga mengakomodir itu gitu kan. Benar. Kekuatan ke depan itu adalah hebatnya seorang itu adalah tetap juga persoalan kualitas, intelektualitas dan integritinya begitu. Nah, dia bisa memahami skill pada suatu bidang, apakah dokter spesialis, pengacara spesialis, pengusaha yang spesialis misalnya seperti itu kan. Tapi diiringi dengan karakter keminangkabauan adat kita. Apa itu? Bisa saling menghargai orang, menghormati, santun, disiplin, bertanggung jawab. Nah, saya pikir itu termasuk juga memerankan diri sesuai dengan fungsinya. Sebagai anggota ya memerankan sebagai anggota, sebagai pemimpin ambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Itu yang penting begitu. Tapi kita ingin pemimpin, fasilitas pemimpin dihargai orang sebagai pemimpin, tapi tidak melaksanakan tanggung jawab, tidak laku. Iya benar. Tidak laku. Nah itu dia. Tapi kalau menurut saya sendiri ya Pak, rencana Bapak sekarang kan adalah untuk membuat anak-anak ini tahu lagi nih kalau kita ada nih adat budaya yang sebenarnya bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya kan anak-anak ini bisa dikatakan agak di masa-masa sekarang ya nih, masa-masa seperti saya ini agak rebel ya Pak. Kalau itu sudah benar-benar jauh ya Pak, perilaku mereka itu sudah menyimpang terlalu jauh, bagaimana tanggapan Bapak? Bagaimana cara untuk Sahara, benar yang Sahara pertanyakan. Iya. Jadi memang kita berangkat juga dari data persoalan kenakalan remaja, persoalan narkoba, jika trennya ada meningkat, termasuk juga pergaulan bebas, data LGBT kita juga meningkat, termasuk juga di tingkat yang lebih jauh dari itu tuh tingkat perceraian itu juga naik hari ini, gitu kan. Dan juga di beberapa pemberitaan kita juga melihat situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak nyaman juga, misalnya ayah menghamili keluarga dan segala macam seperti itu kan. Nah, atas dasar itulah mungkin kita tidak ingin generasi muda kita ke depan ini terjerumus oleh informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa yang seperti tadi. Nah, itu saya katakan tadi juga, di samping juga ada syarat-syarat cerita budaya itu kan syarat utamanya adalah keimanan kita. Nah, kita menjalankan agama, syiar agama, akidah kita dengan baik dan benar. Saya pikir Tuhan juga ada berjanji. Sholat itu juga mencegah perbuatan mungkar dan nakir misalnya, kan bukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, tapi itu dia yang kuncinya. Termasuk juga sehat secara sosial. Dengan kesehatan secara sosial ini kan sosial kita kan juga akan menjaga kita untuk tidak terpancing atau merumuskan kita untuk melanggar hal-hal yang di luar norma, baik norma adat maupun juga norma agama begitu. Itu yang kita ingin katakan. Bahwasanya tidak usah cemas, tidak usah dipaksakan casing Anda seperti orang Barat misalnya penampilan Anda seperti orang Jepang misalnya. Tampil aja apa adanya. Itu dimana jangan katakan jujur ke diri dan jujur ke lingkungan. Tampil aja apa adanya. Jujur ke diri itu ya inilah saya. Ke lingkungan juga sampaikan lingkungan. Jangan sampai kita tidak mampu tapi di casing kita seolah-olah kita dikesankan mampu, bisa. Itu tidak boleh. Casing itu bisa mendustai identitas diri begitu. Casing ini maksudnya adalah kita tidak sanggup beli handphone mahal tapi dipasang-pasain, utang macamnya, tidak sehat deh. Tidak sehat Sarah. Soalnya untuk ingin dihargai orang dengan penampilan beli mobil kredit tapi nggak kebayar. Makan anak tidak terurus, pendidikan anak tersedot untuk membayar cicilan mobil. Saya pikir no, tidak lagi bahasanya. Anda tidak jujur ke diri Anda ketika itu adalah kebaikan. Berarti banyak sekarang orang-orang yang sebenarnya sudah perilakunya sebenarnya agak kekanak-kanakan ya Pak, untuk mengikuti tren-tren yang tidak sehat dan sudah benar-benar melanggar batas norma kita saat ini. Nah kalau gitu Pak, penggunaan media sosial biasalah kita kayak saat ini kita sudah menggunakan media sosial secara sering, mulai dari handphone, belajar daring dan semacamnya. Bagaimana menurut Bapak, apakah media sosial ini bisa digunakan untuk mengembangkan karakteristik generasi saat ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali Sarah. Ini betul. Jadi tidak hanya medsos atau media sosial, apapun juga media atau wadah yang menghampiri kebiasaan kita, kalau kita tidak memanfaatkan secara
positif dan produktif, dia bisa negatif, gitu kan. Benar. Nah, kebetulan hari ini adalah handphone, media Iya. sosial, segala macamnya. Yang pertama itu kita nggak boleh juga menelan bulat-bulat apapun juga informasi, baik dalam bentuk berita online, termasuk juga audio visual atau video yang mengalir ke handphone kita itu ditelan bulat-bulat 100%. Harus ada filter, harus ada kontrolnya. Nah, kalau ada kebutuhan suatu kegiatan, suatu peristiwa segala macamnya kan bisa ada sistem untuk mengantisipasi hoax misalnya kan. Nah, hoax ini yang kadang-kadang yang sengaja dibuat oleh seseorang untuk mengacaukan pemikiran kita dengan tujuan-tujuan tertentu yang belum tentu sehat begitu kan. Nah, terus kemudian gunakanlah handphone ini sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas diri kita. Untuk gunakan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Untuk apa? Di sini ada elektronik buku misalnya kan. Ketika Anda misalnya nggak bisa membeli buku yang mahal macamnya, bisa aplikasinya ini ada di download. Kita bisa baca buku-buku hebat dari pujangga, dari sukses story, dari tokoh-tokoh tertentu misalnya kan, tokoh-tokoh perjuangan pergerakan memotivasi pembaca terkait seperti itu, kenapa tidak? Nah, kalaupun juga untuk main, boleh main, tapi kan nggak boleh berjam-jam main game, atau bermain aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu kan. Silakan, tapi jangan larut begitu. Kalau larut itu racun. Kalau menurut saya sendiri ya Pak, sebagai generasi muda saat ini, saya juga adalah seorang penulis. Saya merasa handphone ini sangat membantu saya. Seperti yang Bapak tahu, kalau menjadi penulis itu susah dulunya. Kita harus mencatat dan mengetiknya, mencari informasi ke segala macam tempat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan buku yang ingin kita buat. Tapi dengan adanya media sosial saat ini, saya juga merasa terbantu. Nah, jadi saya merasa ini adalah peluang saya sendiri. Persoalannya hari ini kan tidak banyak orang seperti Sahara ini berpikir dan bersikap, ya kan? Bagaimana menggunakan aplikasi media sosial ini untuk kepentingan yang produktif. Banyak ilmu di sini, banyak informasi-informasi yang kita manfaatkan di sini. Artinya adalah, tapi kita percayalah beberapa teman-teman kita yang lain gunakan seperti itu, tapi komposisinya jangan terlalu banyak, gitu kan, untuk game atau untuk main-main ya, Pak, media sosial, TikTok atau apa namanya begitu kan. Jadi harusnya kita melakukannya ini sewajarnya saja. Kuncinya adalah Anda mau jadi apa, Anda akan seperti apa, nasib Anda seperti apa yang menentukan Anda sendiri. Iya, benar. Jangan suatu ketika Sahara misalnya gagal mencapai cita-citanya yang disalahkan handphone gitu. Ya kan? Jangan ini karena handphone nih, karena ada permainan game, saya main aja game 24 jam sehingga makan tidak teratur, belajar tidak teratur. Saya sakit, sekolah pun tidak naik misalnya kan, jangan salahkan handphone dong. Nah, jangan pernah lingkungan apapun juga sarana prasarana lingkungannya yang mengatur hidup Anda. Kita yang mendesain, kita yang mempermat lingkungan ini seperti apa yang kita maui. Terima kasih ya Pak, soalnya saya dari biasanya sebagai salah satu bagian dari generasi saat ini, kadang kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, itu pemahamannya agak berbeda dengan saya. Jadi saya biasanya agak sering di luar konteks bisa bertentangan dengan orang itu. Tapi kalau dengan Bapak sendiri, saya merasa lumayan nyaman untuk ngomong masalah seperti ini. Itu karena itu saya tanyakan. Sepertinya ya menyenangkan gitu untuk berbagi pikiran. Saya juga memposisikan Sarah tidak hanya sebagai siswa SMA hari ini, tapi juga kelas Anda itu udah kelas host profesional gitu. Lanjutkan terus ya. Lanjutkan terus. Kalau gitu saya datang ke pertanyaan terakhir saya. Udah berapa lama Bapak menjabat sebagai anggota DPR? Udah lama menjabat ya. Ini periode kedua 2014-2019 dan ini adalah periode kedua menjalani 2019 sampai 2024. Lebih kurang 7,5 tahun lebih kurang. Sudah lama sekali ya Pak. Kalau gitu umur berapa Bapak sekarang? Ya sekitar itulah. Tidak informasi pribadi ya. Udah tua juga sih. Tapi saya melihat masih muda gitu. Jadi saya ingin nih bertanya ke Bapak, kalau saya tadi dapat informasinya Bapak Gubernur lalu langsung datang, saya tadi agak kaget gitu. Tapi kalau ketemu Bapak juga saya merasa kaget juga. Soalnya muka Bapak masih muda, tapi ngomongnya udah berpengalaman sekali begitu. Gitu ya, benar sih. Nah, ini mau saya tanyakan, kadang kalau kita bertanya nih, saya biasanya selalu mengakhiri dengan bertanya, apa nih impian Bapak untuk bangsa ini dan generasi saat ini? Pertanyaan yang sederhana, jawaban yang berat. Ya, benar sekali. Ini menandakan hostnya cerdas. Gitu. Benar. Jadi, ya saya ingin bangsa ini
dihargai, dihormati secara utuh oleh bangsa-bangsa lain melalui kapasitas yang dimilikinya. Orang tidak boleh menghargai Sahara itu karena memang orang tuanya kaya. Iya. Kakaknya dokter misalnya. Benar. Saya maunya negara dan bangsa ini dihargai sejajar dengan bangsa-bangsa yang merdeka, yang maju lainnya, karena memang persoalan kemampuan dan kapasitasnya begitu. Iya. Nah, tentu sebagai anggota DPRD ini kan juga ingin berkontribusi terkait perbaikan-perbaikan regulasi penata kelolaan pemerintahan daerah melalui perda-perda yang menjadi kewenangan DPRD untuk membentuknya, termasuk juga kewenangan penganggaran. Penganggaran itu adalah bisa saja anggota DPRD atau DPRD itu minta anggaran untuk pendidikan tolong ditambah misalnya. Kita prioritas dulu pengalaman di 2000 prode sebelumnya, kita juga konsentrasi untuk pengadaan komputer selesai tahun ini karena memang ada program ujian nasional berbasis komputer ketika itu kan. Termasuk juga beasiswa Raja Wali, ya ini kita juga urus, dan boleh juga adik-adik kita yang yang butuh beasiswa Raja Wali itu boleh dimasukkan juga usulannya dari keluarga yang tidak mampu, termasuk juga yang berprestasi begitu kan. Nah, itu antara lain mengalokasikan anggaran untuk sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tadi juga ada permintaan drum band segala macamnya. Kan? Nah, tentu saya harus katakan juga kalau ada celah nanti insya Allah kita akan perjuangkan itu, kita usulkan kepada pemerintah daerah tolong dianggarkan pengadaan drum band untuk SMA 11 insya Allah gitu ya. Karena memang anggaran ini kan sistem pengelolaan keuangan daerah ini kan disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem, tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu bisa enak aja pindah-pindahkan mata anggaran gitu kan, atau naik di jalan, nggak bisa Nandaku Sahara, tapi melalui sistem dan prosedur. Nah, kalaulah 3 bulan sebelumnya kepala sekolah atau ketua komite bicara, ya mudahan menjelang tutup tahun ini udah selesai tuh, udah hadir drum bandnya. Itu komitmen saya ke diri saya gitu kan. Saya nggak mau juga berjanji kepada pihak sekolah atau lagi pada siswa gitu. Bagusnya memang begitu, Pak. Iya, harus seperti itu. Karena memang justru kalau janji nanti ada hal-hal yang kecelakaan yang membuat kita tidak bisa realisasikan, itu jadi beban bagi saya. Iya, benar. Jadi beban. Nah, itu saya pikir menjadi penting itu. Saya sendiri merasa senang ya Pak, saya sebagai generasi saat ini berjuang sangat keras untuk nilai saya, untuk memajukan bangsa ini dan juga demi masa depan saya. Saya juga senang mengetahui bahwa orang-orang di atas saya, pemerintah saat ini juga berjuang sangat keras untuk kami semua. Insya Allah. Nah, mungkin sekian dari saya saja. Mungkin Bapak ingin mengatakan sampai jumpa kepada podcast Meraki kami namanya. Apa namanya? Ini podcast Meraki. Oh, Meraki ya. Nama penggemar kami di luar sana namanya Sobki. Halo dari ruang podcast Meraki. Saya ucapkan selamat, ini apresiasi kepada siswa SMA 11 Padang, tentu juga atas binaan dari para guru-guru kita ya. Iya, Pak. Dan yang penting adalah kita harus doakan guru-guru kita biar sehat walafiat lahir dan mati. Itu yang penting. Wujud penghargaan kita kepada guru-guru kita. Bab guru itu adalah orang tua kedua. Iya, benar. Setelah di rumah begitu. Semangat terus, berkarya terus, belajar terus, dan bertindak secara lokal tapi berpikir secara global begitu. Terima kasih untuk Bapak Hidayat yang sudah memberikan banyak inspirasi saat hari ini ya, Pak. Siap. Oke, saya Saharana Sarwahari sebagai podcast Meraki mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.